kita telah melihat bagaimana kartel gula menyuap ilmuwan dan bagaimana korporasi memanipulasi label rendah gula untuk membajak rasa aman kita. Namun, kejahatan terbesar dari industri makanan ini bukanlah kebohongan di atas kertas kemasan. Kejahatan terbesarnya adalah bagaimana mereka mengeksploitasi keputusasaan ekonomi kelas pekerja, mengubah kemiskinan menjadi sebuah penjara metabolik. Mari kita bicara tentang siapa yang paling banyak mengkonsumsi gula berlebih di negeri ini. Mereka bukanlah kaum elit yang bisa berlangganan catering makanan organik seharga jutaan rupiah atau menyewa ahli gizi pribadi. Konsumen terbesar dari sirup fruktosa, minuman serbuk saset, dan teh kemasan botol adalah kelas pekerja, buruh pabrik, pekerja bangunan, pengemudi ojek daring, dan pegawai kerah putih yang kelelahan. Mengapa? Karena sistem ekonomi kita merancang makanan sehat menjadi barang mewah, sementara kalori kosong yang mematikan disubsidi secara tidak langsung hingga harganya sangat murah. Bagi seorang pekerja bangunan yang harus mengaduk semen di bawah terik matahari, atau pengemudi ojek yang kelelahan mengejar target pesanan, air putih tidak lagi cukup untuk memberikan dorongan energi instan. Mereka membutuhkan lonjakan dopamin dan energi sesaat. Solusi termurahnya adalah minuman teh manis dalam gelas plastik seharga Rp1.000, atau kopi susu saset yang komposisi utamanya 70% adalah gula. Menurut analisis ahli gizi komunitas yang sering dipublikasikan di berbagai jurnal kesehatan masyarakat, makanan super proses atau ultra processed food dan minuman manis adalah sumber kalori termurah yang bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah untuk bertahan hidup dari jam kerja yang panjang. Industri F&B sangat menyadari pola ketergantungan ini. Mereka menempatkan produk-produk racun manis ini di setiap sudut jalan, dari warung sembako hingga rak paling depan di kasir minimarket. Mereka menjebak kelas pekerja dalam siklus kecanduan energi instan yang berujung pada kebangkrutan fisik. Hasil dari eksploitasi harian ini menciptakan sebuah pandemi senyap yang jauh lebih mematikan dan berlangsung lebih lama daripada virus apapun. Kita sedang melihat generasi muda Indonesia yang membusuk dari dalam sebelum mereka mencapai usia paruh baya. Menurut data resmi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemkes yang dirilis dalam laporan riset kesehatan dasar, prevalensi diabetes di Indonesia terus mengalami lonjakan tajam, di mana Indonesia kini menduduki peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia. Lebih mengerikan lagi, penyakit ini tidak lagi memonopoli orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merilis data yang menjadi tamparan keras bagi negara. Kasus diabetes mellitus pada anak di Indonesia meningkat hingga 70 kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya. Anak-anak yang ginjal dan pankreasnya masih dalam masa pertumbuhan